Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sunarti dalam pembelajaran Web Programming 1 Dasar-Dasar PHP. Untuk pembahasan dasar-dasar PHP yang akan kita bahas adalah tentang PHP, variabel, tipe data, konstanta, dan komentar. Yang pertama kita bahas adalah PHP. PHP itu adalah bahasa skrip yang sangat cocok untuk pengembangan web dan dapat dimasukkan ke dalam HTML. Di mana PHP mempunyai struktur tanda kecil, tanda tanya PHP. Ini adalah untuk kode wajib membuka program PHP. Dan di sini adalah yang akan dituliskan skripnya. Di sini diakhiri dengan tanda tanya lebih besar, itu adalah untuk mengakhiri skrip PHP. Dan perlu diketahui untuk PHP di sini adalah mengenal case sensitif, di mana besar kecil berpengaruh terhadap outputnya. Untuk PHP tidak seperti halaman HTML biasa, di mana kode PHP tidak akan diberikan oleh server secara langsung ketika ada permintaan dari klien atau browser. Namun, melalui pemrosesan dari sisi server, makanya PHP disebut sebagai skip server side. Sehingga bila kita ingin mengakses file dengan extension .php harus menyebutkan dahulu folder dalam lokal servernya. Jadi di sini saat kita menuliskan PHP, kita memerlukan lokal server ya, di mana yang kita pelajarin di sini menggunakan exam ya, seperti yang pernah dipelajarin yang pertama, itu adalah localhost, di mana tempat penyimpanannya itu yang akan bisa dijalankan dari program PHP ini. Untuk berikutnya ini adalah contoh penulisan skrip PHP ya. Di sini tadi ada lebih kecil tanda tanya PHP, itu adalah untuk membukanya, kode wajib ya di sini program PHP. Echo di sini adalah sebuah perintah atau menampilkan teks. Ini adalah diakhirin dengan tanda tanya lebih besar. Baik, kita coba langsung kita masuk ke dalam editor yang sudah saya siapkan. Nah, di sini kita mencoba dengan nama, contoh 2.php. Nah, kalau udah kita berikan nama contoh 2.php, kita akan mempelajari mengenai contoh dari penulisan skrip PHP. Di mana PHP tadi diketahui, PHP di sini dapat dimasukkan ke dalam HTML. Nah, untuk penulisan PHP kita masukkan ke dalam HTML, kita panggil HTML, masih ingat ya? HTML5. Nah, di sini ini adalah struktur HTML. Nah, untuk menuliskan PHP berarti kita di dalam body-nya ya. Untuk skripnya kita nulis PHP. Kita perlu ketahui untuk membukanya kita harus mengingat lebih kecil tanda tanya PHP diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. Kita menuliskan skripnya di dalam. Apa yang akan kita tuliskan? Di sini echo ya. Echo itu artinya sebuah perintah untuk menampilkan teks. Untuk menuliskan PHP di sini, kita menuliskan echo tanda kutip 2 titik koma. Ini selalu ya. Untuk menuliskannya, misalkan yang akan kita tulis apa? Kita lihat di slide, kita menuliskan ini adalah skrip PHP pertama saya. Ini adalah skrip PHP pertama saya. Jangan lupa selalu BR, pindah baris supaya tidak sejajar. Echo yang di bawahnya tadi, koma, saya sedang belajar PHP. Nah, untuk menyimpan di sini karena dia merupakan berbasis server ya. Jadi di sini kita simpan file save as. Kita simpan di dalam exam htdoc. Nah, di sini kita tulis ke modul web PHP, kita bikin folder. Kalau bikin folder tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi kita masukkan ke materi PHP, kita kasih contoh 2.php extensionnya. Kalau sudah, kita
browser, kita buka browser. Kita buka browser. Misalkan Google Chrome di sini. Nah, di sini localhost web modul web 1 Nah, berarti kita nyari yang kita simpan tadi. Penyimpanannya kita berikan contoh 2 PHP. Nah, ini adalah yang sudah kita jalankan. Ini adalah skrip PHP pertama saya belajar PHP. Ini adalah untuk codingan yang pertama, contoh penulisan dari PHP. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang variabel. Variabel di sini adalah ditandai dengan adanya tanda dolar, ya, yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore. Namun, variabel tidak bisa mengandung spasi. Berikut adalah contohnya. Jadi, variabel itu tidak boleh mengandung spasi, bolehnya underscore, atau dituliskan langsung. Contohnya adalah dolar nama, dolar nomor underscore telepon, dolar pekerjaan. Nah, kita akan membuatkan contohnya. Ya, kita lihat contoh. Di sini contoh 5. Nah, kita langsung ke praktek. Saya masuk ke editornya. Di sini tadi saya akan memberikan dolar variabel, misalkan nama, name, misalkan name-nya misalkan 120359533. Dolar, namanya misalkan Joni. Oke, baik, 2 saja untuk variabelnya. Nah, kita harus untuk penulisan variabel tadi, ya, kita masih menggunakan di contoh 2 ya, kita simpan, kita masuk ke browser. Saat kita masuk browser, apakah ada? Oh, kosong, karena dia baru variabel. Nah, sekarang dari variabel kita panggil. Nah, echo. Nah, di sini masukkan nama saya, misalkan memanggil name saya adalah dolar name. Jangan lupa BR-nya, pindah baris. Di sini echo, titik koma, nama saya adalah dolar nama. Oke, baik ya, kita simpan Ctrl S, kita jalankan, karena masih tadi saya menggunakan penyimpanan tadi, file tadi. Nah, di sini jalan ya, nama saya adalah, NIM saya adalah 12035, nama saya adalah Juni, misalkan seperti itu. Nah, sekarang itu adalah untuk penjelasan variabel. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas tipe data. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain, variabel di PHP lebih fleksibel. Kita tidak perlu mendefinisikan jenisnya ketika mendefinisikan pertama kali. Ada 6 tipe data dasar yang dapat diakomodasi di PHP. Ada integer. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah belajar di logika algoritma. Di sini teman-teman akan pernah belajar yang namanya tipe data integer, double, string, boolean, object, array. Nah, di sini nanti setiap penulisan itu, misalkan string, itu ada tanda kutip 2. Ya, integer bilangan bulat, bukan pecahan, double bilangan pecahan. Nah, kita akan mencoba menerapkan di dalam contoh di sini ya. Di sini tetap menggunakan variabel. Nah, secara otomatis tadi kita sudah mengerjakan tipe data, yaitu di sini adalah string ya, tanda kutip. Nah, berarti kita menggunakan tipe data yang lain, yaitu kita menggunakan integer. Berarti
Misalkan kita menghitung jumlah beli, misalkan jumlah belinya berapa? 2. Di sini kita berikan di harga. Misalkan di sini, ingat ya teman-teman, kalau memang harga itu tidak string, berarti kita berikan tanpa tanda kutip. Nah, berarti di sini ada total. Total, ada perhitungan total ya, berarti dolar jumble dikali dolar harga. Oke, baik ya, kita akan echo masukkan jumlah beli. Masukkan jumlah beli. Berarti di sini dolar jumble. Terus di sini masukkan harga. Harga. Berarti di sini dolar harga. Oke, di sini berarti BR. Di sini echo total bayar, misalkan seperti itu ya. Di sini dolar total. Nah, oke, baik. Tapi nggak perlu BR karena itu sudah terakhir. Kita langsung simpan. Kita jalankan di browser karena penyimpanan tanda namanya sama. Nah, di sini ya. Harganya jumlahnya 2, belinya harganya 20.000, totalnya adalah 40.000. Secara otomatis sudah langsung terbaca aritmatikanya. Nah, perbedaannya apa dengan yang tadi? Yang tadi itu saat saya menuliskan kutip 2 di dalam NIM. Nah, kenapa NIM itu menjadi string? Karena tidak dihitung. Kalau dihitung menjadikan di sini ada tipe data integer, ya. Baik, itu adalah mengenai variabel tipe data. Kita masuk ke konstanta. Konstanta di sini apa? Selain variabel, sebuah program umumnya juga memungkinkan adanya konstanta. Konstanta di sini seperti variabel, namun nilainya tetap ya, tidak berubah. Perbedaannya kalau variabel berubah-berubah. Variabel bisa teman-teman bisa mendeklarasikan dengan A, B, C atau nama atau dan seterusnya. Untuk konstanta di sini tetap nilainya. Dan nilainya juga variabel berubah tuh, misalkan bisa 1000, bisa diganti-ganti 2000 atau berapa. Nah, untuk konstanta nilai tetap penulisannya adalah define nama konstanta nilainya berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, dan komentar. Komentar itu adalah untuk memberikan ini ya, komentar satu baris. Ini juga komentar satu baris. Bisa menuliskan seperti slash, pagar, slash bintang komentar. Banyak baris kode di sini. Nah, ini adalah untuk memberikan komentar sebuah program supaya diketahui programnya mengenai apa, seperti itu ya. Oke, baik ya, kita akan berikan komentar di dalam tadi programnya. Sebelum masuk ke define, kita masuk komentar. Nah, misalkan slash. Ini komentar ini hanya komentar, tidak akan jalan ya. Tidak akan jalan di codingan data. Misalkan seperti itu. Kita simpan, Ctrl S, kita jalankan. Nah, kita lihat, nah di sini tidak akan jalan ya, hanya komentar. Baik, kita akan membahas tentang komentar sudah dan konstanta ya tadi ya. Komentar di sini tujuannya untuk apa sih komentar? Kegiatan menuliskan bahasa yang dibawain oleh mesin, walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa tingkat tinggi, namun tentu masih tidak semudah dipahami oleh bahasa biasa. Untuk itu bisa menggunakan komentar ya, supaya lebih memudahkan programmer supaya ini tentang apa, supaya mengingatkan, tidak hanya ini harus mencari lagi, cukup diberikan komentar saja di program-programnya. Baik, nah di sini untuk komentar dan konstanta, di sini saya sudah memberikan contoh di sini ya. Ada konstanta untuk nilai judul ya. Nah, di sini define-nya di sini judul. Nah, kan tadi kalau untuk
untuk apa namanya? Penulisan konstanta itu adalah define nama konstantanya nilainya berapa, begitu kan ya. Di sini ada namanya judul hitung luas lingkaran. Berarti di sini ya. Terus di sini define nama konstantanya apa, nilainya di sini 3,14. Teman-teman perhatikan, di sini itu ada tipe datanya string ya. Karena kutip-kutip, tanda kutip 2, di sini adalah double ya tadi untuk yang pecahan, jadi tidak perlu tanda kutipnya. Echo judul di sini adalah $R, berarti pendeklarasian R jari-jari ya. Di sini adalah nilai 10. Echo jari-jarinya berapa, dan berarti membaca R, berarti 10 ya. Ada perhitungan pi kali jari-jari, berarti di sini menghitung luas lingkaran. Baik ya, kita jalankan programnya untuk yang contoh 07 ya. Karena saya di sini udah hafal 07. Nah, di sini adalah hitung luas lingkaran jari-jari 10, luas lingkarannya adalah 3 kali 14 kali 10, 10, yaitu total 314. Nah, itu adalah penjelasan untuk komentar dan konstanta. Baik ya, ini nanti teman-teman bisa mencoba juga. Nah, ini adalah hasilnya sama ya, seperti yang saya jalankan. Nah, baik. Di sini sekarang kita mengenal perbedaan HTML dengan PHP. Yang pernah dipelajari teman-teman itu adalah HTML itu bisa diakses tanpa melalui akses server, ya. Nah, kalau PHP harus melalui akses server. Nah, waktu pertama belajar itu saya udah mulai menggunakan server supaya terbiasa teman-teman itu ini loh disimpannya menggunakan exam. Nah, padahal kalau di HTML itu kan tidak menggunakan exam pun bisa jalan. Nah, seperti ini contohnya ya. Di sini tidak perlu localhost, ini bisa jalan. Oke, baik, saya akan memberikan contoh. Misalkan penyimpanan saya kemarin itu misalkan di SNI exam di sini htdoc. Kita akan buka file HTML yang pernah dipelajarin ya. Apa saja ya. Nah, ini tanpa memanggil localhost. Nah, ini bisa langsung jalan. Misalkan contoh 02, kita buka. Nah, di sini langsung ke browser. Ini adalah yang dipelajarin kemarin, ya. Nah, ini langsung jalan tanpa mengaktifkan atau memanggil melalui localhost server. Nah, sedangkan kalau untuk yang PHP tadi, ya PHP tadi, ini kita double klik. Kita mau materi PHP. Nah, kita coba untuk yang contoh 02. Nah, di sini dia mintanya langsung ke editor. Ya, tidak bisa langsung jalan, jadi membutuhkan servernya. Itu adalah penjelasan dari perbedaan antara PHP dan HTML-nya. Jadi teman-teman bisa membandingkan materi yang pernah diberikan. Baik ya teman-teman ya, ini mungkin ada tugas 2. Nanti teman-teman bisa mencoba. Ini adalah belajar menggunakan bahasa pemrograman PHP-nya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat untuk video pembelajaran hari ini. Salam sehat selalu dan sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.